Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PGSD 4 PPG Prajabatan Unikama akan sharing terkait prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum. Nah, kelompok ini ada 5 orang. Yang pertama Afifah Rohmatur Rodiah, Miftahun Nikmah, Adib Asyar Irhami, Tivita Indah Amelia, dan Yuris Indria Persada. Yang pertama, ruang lingkup prinsip fleksibilitas. Nah, jadi fleksibilitas itu sebagai salah satu prinsip pengembangan kurikulum yang dimaksudkan adanya ruang gerak yang dapat memberikan sedikit kelonggaran dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan tentang suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kurikulum di lapangan. Dalam hal ini, lembaga atau satuan pendidikan. Nah, para pengembang kurikulum perlu memikirkan bahwa implementasi kurikulum pada tataran yang sebenarnya akan terkait dengan keragaman kemampuan sekolah untuk menyediakan baik itu tenaga dan juga fasilitas bagi berlangsungnya suatu kegiatan yang harus dilaksanakan. Nah, prinsip fleksibilitas itu yang pertama hendaknya memiliki sifat lentur dan fleksibel. Nah, dalam hal ini berarti dalam penyelenggaraan sebuah proses dan program pendidikan harus memperhatikan kondisi perbedaan yang ada dalam setiap peserta didik. Jadi, kita lihat terlebih dahulu seberapa kemampuan dan seberapa latar belakang atau karakter orang tua peserta didik. Kemudian, setiap siswa juga memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Maka dari itu, jika lokasi sekolah yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berbeda-beda pula, maka harus disesuaikan dengan karakteristik lingkungan sekolah tersebut. Nah, kurikulum yang baik ini adalah kurikulum yang bisa diterapkan secara lentur atau fleksibel dan telah disesuaikan dengan karakteristik dan potensi siswa. Selain itu, juga disesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Nah, artinya, dalam setiap proses pengembangan kurikulum, itu memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi serta kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang. Nah, di antara 3 gambar tersebut, ini ada 3 karakteristik lembaga sekolah yang berbeda-beda: SD negeri, madrasah ibtidaiyah, dan juga sekolah dengan kurikulum internasional. Tentu, dari ketiga sekolah tersebut memiliki prinsip fleksibilitas yang berbeda-beda. Oke, nah, selanjutnya kurikulum yang bersifat lentur dan fleksibel ini berarti dalam menyelenggarakan sebuah proses pendidikan harus dilihat dengan kondisi perbedaan yang ada di dalam diri setiap peserta didik. Jadi kita harus memperhatikan kemampuan dan juga latar belakang peserta didik terlebih dahulu jika kita akan mengembangkan kurikulum. Nah, pertimbangannya apakah jika kurikulum nanti dibuat itu sesuai dengan karakteristik kurikulum dan juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini contoh penerapan prinsip fleksibilitas yang ada pada lembaga pendidikan. Kita ambil salah satunya adalah di lembaga madrasah Islamiyah yang ada di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Nah, salah satu contoh pengembangan kurikulumnya adalah dengan menerapkan penanaman nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, di mana peserta didik kelas 4 sampai kelas 6 di sekolah tersebut atau sampai kelas 9 di Sanawiyah dibekali mata pelajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja selama 2 sampai 3 jam per minggu, yang mana pada pembelajaran tersebut disesuaikan dengan kondisi spiritual masyarakat setempat. Nah, jadi karakteristik masyarakat di lingkungan sekolah tersebut adalah masyarakat yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari itu, sebagai lembaga pendidikan khususnya yang bercorak Islami haruslah menerapkan karakter atau nilai-nilai dari ajaran tersebut.
Oke. Nah, materi pelajaran yang diajarkan di dalam pelajaran Aswaja tersebut itu juga diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain seperti pelajaran sejarah, bahasa Arab, dan juga pelajaran membaca Al-Quran. Nah, diintegrasikan maksudnya adalah dari pembelajaran Aswaja tersebut itu juga masuk dalam pelajaran-pelajaran yang lain seperti pelajaran sejarah kebudayaan Islam, juga dalam Aswaja mempelajari bahasa Arab, dan juga di dalam Aswaja mempelajari cara membaca Al-Quran dan hadis yang baik dan benar. Nah, di samping itu, penerapan mata pelajaran Aswaja tersebut juga memiliki manfaat untuk membekali siswa sebelum masuk pada jenjang pendidikan selanjutnya, baik formal maupun non-formal ataupun pesantren. Yang terdapat di dalamnya yakni ada organisasi pelajar seperti IPNU, IPPNU. Nah, maksudnya di sini, ketika nanti siswa sudah lulus dan akan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, baik itu SD, maksudnya MI ke MTS atau MTS ke Aliyah atau SMA, diharapkan penanaman nilai-nilai Aswaja ini bisa diterapkan atau bisa dikembangkan ketika mereka sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, karena kebanyakan lulusan MI Islamiyah tersebut atau lembaga Islamiyah yang sudah lulus itu melanjutkan ke MTS ataupun ke pesantren. Maka dari itu biasanya di MTS atau di pesantren sudah ada organisasi pelajar seperti IPNU, IPPNU. Nah, pelajaran Aswaja ini sangat membantu untuk siswa dalam menerapkan nilai-nilai keaswajaannya. Selanjutnya, yang kedua, model pengembangan kurikulum yang ada di MI Islamiyah adalah pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode An-Nasr. Nah, lembaga pendidikan Islam ini tentunya harus memberikan output yang memberikan gambaran real terhadap corak atau lembaga tersebut, dalam artian harus mencerminkan nilai-nilai filosofis tujuan diadakannya suatu lembaga tersebut. Maka dari itu, lulusan Madrasah Islamiyah ini mengharapkan bahwasanya setiap peserta didik untuk tidak hanya cukup bisa membaca Al-Quran saja, namun harus juga mampu menghafal serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kurikulum pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan tersebut, yakni dengan cara menghafal Al-Quran dengan menggunakan metode An-Nasr. Nah, metode An-Nasr ini diterapkan ke semua siswa dan diajarkan setiap pagi selama 1 minggu, selama 2 jam pelajaran sebelum mata pelajaran umum. Nah, metode An-Nasr ini adalah metode membaca Al-Quran dengan menghafal setiap kata yang ada di dalam ayat-ayat yang ada di dalam surat-surat Al-Quran. Yang terakhir, model pengembangan kurikulum adalah pembelajaran bahasa Madura. Nah, kenapa pembelajaran bahasa Madura ini perlu dikembangkan di dalam kurikulum? Karena faktanya jumlah penutur bahasa daerah semakin hari kian menurun, telah ditinggalkan oleh penuturnya. Nah, berangkat dari fakta tersebut menjadikan salah satu sasaran pengembangan kurikulum dengan memberikan mata pelajaran bahasa Madura. Karena hal tersebut ini berangkat dari karakteristik sosial budaya yang ada di sekitar sekolah. Nah, jadi pelajaran tersebut dijadikan salah satu muatan lokal karena masyarakat sekitar sekolah tersebut memang sudah menerapkan bahasa Madura dan lama-kelamaan jumlah penuturnya kian terkikis. Maka dari itu perlu diadakannya pembelajaran bahasa Madura. Oke, sekian dari kami terkait dengan prinsip fleksibilitas dan penerapannya di lembaga pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.